Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci secara simbolis hasil renovasi Rumah Merah Putih di Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung, Rabu 3 September. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dan Yayasan Buddha Suci sebagai bagian dari program nasional 3 juta rumah. Menurut Menteri ARA, renovasi rumah ini dilakukan tanpa uang negara melainkan hasil gotong royong pihak swasta. Ini renovasi tanpa uang negara, ya, tanpa APBN, tanpa BUMN, tapi dari sumbangan Buddha Suci Sumarekon, BSP swasta. Jadi kita sampai sekarang Pak Buddha belum ada BSP dari APBN, semuanya swasta semuanya. Jadi ini gotong royong Pak, bagaimana tidak serakanonik. Jadi bagaimana yang sudah kaya-kaya, sudah sangat sukses bisnisnya, usahanya, itu membantu yang masih membutuhkan. Berdasarkan laporan Satgas CSR Kementerian PKP, hingga September 2025 terdapat 26.329 unit rumah yang menjadi komitmen renovasi dan pembangunan baru. Dari jumlah itu, sebanyak 3.230 unit telah selesai direnovasi dan dibangun, termasuk renovasi 126 unit di Kota Bandung. Salah seorang penerima manfaat, Irfan Aditya Dwianto, mengaku bersyukur rumahnya telah direnovasi sehingga lebih nyaman ditinggali bersama keluarga. Perubahan dari ini depan plafon yang dulunya bocor, terus di dapur sering banyaknya tikus dan kebocoran, terus di lantai juga nggak pakai keramik dan sekarang udah pakai keramik dan udah senyaman mungkin, nyaman banget. Program renovasi Rumah Merah Putih telah berjalan di sejumlah kota seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, hingga Banyumas, Jawa Tengah. Pemerintah menegaskan inisiatif gotong royong bersama swasta ini akan terus dilanjutkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Sekali lagi, baik, hatur nuhun, kami persilakan untuk dapat. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan Pulau Dewata aman dan kondusif untuk turis yang berwisata di Bali. Ditemui di Sanur, Denpasar, Gubernur Koster tidak mempermasalahkan sejumlah negara yang mengeluarkan travel warning ke Indonesia termasuk Bali, pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah dan juga di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu. Koster menyampaikan pemerintah Provinsi Bali telah menyurati sejumlah negara yang memastikan situasi di Bali sudah berjalan normal dan kondusif. Sebelumnya beberapa negara dari Amerika, Eropa, Australia maupun Asia sempat mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang akan bepergian ke Indonesia. Pantauan antara di daerah wisata di Sanur, Kota Denpasar, wisatawan mancanegara, domestik maupun warga lokal tetap beraktivitas di sekitar pantai. Aman. Kondusif. Saya sudah keluarkan surat pada seluruh negara untuk tidak perlu khawatir bahwa Bali sudah aman dan kondusif. Para wisatawan dari berbagai negara, wisatawan mancanegara maupun juga wisatawan domestik sudah tidak perlu ragu lagi. Silakan berwisata ke Bali, menikmati keindahan alam, keramatan masyarakat dan juga keunikan budaya Bali. Bali sudah sangat kondusif. Selain aman untuk berwisata, pemerintah Bali juga memastikan keamanan untuk aktivitas pertemuan internasional. Gubernur Koster juga menyebut aksi demonstrasi di Denpasar tidak mempengaruhi jumlah kedatangan wisatawan. Bahkan banyak wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali saat terjadi kerusuhan di daerahnya. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengambil sumpah pemain sepak bola asal Belanda Miliano Jonathans menjadi warga negara Indonesia WNI di Gedung Kementerian Hukum Jakarta pada Rabu 3 September. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir hadir sebagai saksi dalam pengambilan sumpah tersebut.
Menkum mengatakan pihaknya mendukung setiap kebijakan PSSI agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kami sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Mimpi Bapak Presiden untuk melihat timnas kita bisa ke tingkat yang paling tinggi, ya, terutama ke Piala Dunia tahun 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan naturalisasi Emiliano Jonathans merupakan dukungan yang besar bagi timnas Indonesia. Kita mendorong diaspora Indonesia untuk kembali mengibarkan bendera merah putih. Yang jelas, contoh seperti Milano sendiri itu turunan dari Depok, jadi dekat sini. Jadi insya Allah ini hal yang memang menjadi support yang luar biasa buat kami dari PSSI. Erick Thohir belum bisa memastikan keikutsertaan Emiliano Jonathans pada FIFA Matchday pertama melawan Taiwan pada 5 September mendatang, karena masih memastikan kondisi fisiknya. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cecok, anti caplok. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan lebih cepat selesai jika diinisiasi oleh DPR RI. Menurut Menkum saat ditemui di Jakarta Rabu 3 September, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen untuk menyelesaikan RUU tersebut dengan mendorongnya dimasukkan ke dalam revisi Program Legislasi Nasional Prolegnas 2025 ataupun ditetapkan dalam Prolegnas 2026. Menkum pun memastikan RUU Perampasan Aset akan diselesaikan secepat mungkin. Karena itu nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR apakah ini menjadi usul inisiatif pemerintah atau akan menjadi usul inisiatif DPR. Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat. Ya kan? Karena itu berarti DPR-nya sudah bisa. Nah, karena itu kita tunggu pengesahan Prolegnas tahun 2026 ataupun revisi Prolegnas tahun 2025. Ia menambahkan RUU Perampasan Aset diharapkan bisa diproses secara normal melalui DPR, sehingga pemerintah tidak perlu membuat Perpu yang bakal dibahas lagi di DPR.
Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengimbau sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon melaporkan lowongan pekerjaan di perusahaan mereka secara transparan melalui sistem informasi ketenagakerjaan aplikasi Siap Kerja Hub Kemenaker. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Kota Cilegon Hidayatullah ditemui di kantor Wali Kota Cilegon pada Rabu 3 September mengatakan imbauan ini disampaikan untuk meningkatkan pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan bagi perusahaan. Berdasarkan data yang tercatat pada Disnaker setempat, dari ribuan perusahaan yang ada baru 40 yang melaporkan kebutuhan lowongan kerja mereka. Perusahaan di Cilegon kan cukup banyak. Ini hanya baru 40 perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan tersebut. Nanti kita akan ada sosialisasi peraturan tersebut dan bahkan bimbingan teknis dalam rangka penggunaan aplikasi tersebut. Sebelum loker dipublish di aplikasi tersebut juga harus koordinasi dengan Disnaker. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan database pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat membuka loker tersebut. Sementara itu, berdasarkan data Disnaker Kota Cilegon, jumlah pencari kerja pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai 12.800 orang, sedangkan lowongan kerja formal yang tersedia hanya 2.700 lowongan. Oleh karenanya, pelaporan lowongan kerja dinilai penting untuk menciptakan pasar kerja yang terpadu dan akurat, serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Dari Kota Cilegon, Banten, Susniatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.